Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prisca Fadila dari Pendidikan Ekonomi B. Saya akan membawakan materi tentang peranan pemasaran dan bentuk kegiatannya. Yang pertama, pemasaran dan cakupan kegiatan. Pemasaran bukan hanya meliputi jual barang dan jasa saja. Di samping itu, pemasaran mencakup beberapa kegiatan lain yang cukup kompleks dalam berbagai perusahaan. Biaya yang besar perlu dikeluarkan untuk melakukannya. Dalam perusahaan besar seperti perusahaan multinasional atau MNC, pemasaran meliputi berbagai jenis kegiatan seperti riset mengenai perilaku konsumen, riset mengenai potensi pasar, kegiatan untuk mengembangkan produk baru, dan kegiatan mendistribusikan dan mempromosikan barang yang dijual. Jenis produk yang dipasarkan. Yang pertama, ada produk yang dapat diraba, ada produk lain yang tidak wujud seperti ide dan kesehatan, ada jasa-jasa. Jenis produk yang dipasarkan. Yang pertama, ada barang-barang yang dipasarkan. Dari segi kegunaannya, barang-barang dibedakan menjadi dua golongan, barang konsumsi dan barang industri atau barang modal. Yang dimaksudkan dengan barang konsumsi adalah barang-barang jadi atau final goods yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada jasa-jasa yang sering dipasarkan, yaitu hal yang sama terdapat pada jasa perusahaan menjual jasa, tetapi tidak semuanya dipasarkan secara intensif. Contohnya adalah jasa angkutan kereta api, jasa angkutan bus antar kota dan antar provinsi atau antar kota, dan jasa pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, ada jenis pemasaran lain, yaitu pernahkah Anda membaca iklan untuk pergi melancong atau berwisata di Bali, Australia, Eropa, atau berbagai tempat lain? Tidak tepatlah apabila pemasaran tersebut dipandang sebagai pemasaran untuk menjual jasa. Kita melancong ke berbagai tempat untuk menikmati keindahan alam dan peninggalan sejarah. Jasa yang diberikan oleh keindahan alam dan peninggalan jasa adalah jasa yang unik dan tidak dapat dikategorikan kepada jenis jasa yang biasa. Falsafah pemasaran masa kini atau marketing fix. Pada masa kini, ketika teknologi sudah semakin canggih dan kompetensi dalam kegiatan-kegiatannya yang sejenis semakin tajam, bagian pemasaran dalam setiap perusahaan perlu memperhatikan 4 komponen penting dari kegiatan pemasaran. Keempat komponen tersebut yang dikenal sebagai 4P atau marketing mix adalah produk, pricing, place, dan promotion. Artinya marketing mix tersebut meliputi yang pertama, mengembangkan barang, yang kedua, menentukan harga, yang ketiga, menyebarkannya ke berbagai tempat, dan yang keempat, mempromosikannya agar dibeli konsumen. Berdasarkan kepada keempat aspek yang diliputi dalam kegiatan pemasaran ini, dapat didefinisikan istilah pemasaran, yaitu sekumpulan kegiatan yang saling berhubungan, yang disusun dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan seterusnya, mengembangkan barang yang dibutuhkan, menentukan harganya, mendistribusikannya, dan mempromosikannya. Pengembangan pemasaran kepada masyarakat dan perekonomian. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam uraian di bagian ini adalah para konsumen yang membeli barang yang dihasilkan perusahaan, sedangkan perekonomian meliputi kegiatan-kegiatan dalam perekonomian, kesempatan kerja yang diwujudkan, dan pendapatan nasional yang diciptakan. Yang pertama, ada utilitas waktu. Kepuasan konsumen bertambah oleh karena dapat memperoleh barang pada waktu yang sesuai. Yang kedua, utilitas tempat. Tambahan kepuasan konsumen karena dapat memperoleh barang pada tempat dekat dengannya. Yang ketiga, utilitas kepemilikan, yaitu tambahan kepuasan konsumen karena dapat memperoleh barang yang diinginkan. Yang keempat, utilitas bentuk, yaitu pada ketika seorang konsumen membeli sesuatu barang dan menggunakannya. Strategi mengembangkan barang, yaitu penggolongan barang dari sudut pandangan pemasaran. Yang pertama, ada barang konsumsi dan barang industri. Yang kedua, ada produk lain dan bauran produk atau produk mix. Yang ketiga, ada barang serupa atau identikal dan berbeda corak atau differentiated. Selanjutnya, ada strategi penetapan harga. Ada mewujudkan keuntungan untuk perusahaan.
Ini merupakan tujuan utama setiap perusahaan. Yang kedua, volume penjualan. Permintaan atas berbagai barang berbeda sifatnya. Ada yang permintaannya berubah walaupun harganya ditinggikan atau direndahkan. Yang ketiga, ada persaingan dari perusahaan lain. Di berbagai bidang lapangan usaha, pasti akan ada persaingan dari perusahaan lain. Apabila perusahaan sudah memiliki nama atau merek di pasaran, ini akan memudahkan perusahaan dalam pemasaran. Yang ketiga, ada pandangan masyarakat terhadap suatu barang. Barang-barang yang mereka beli selalu digunakan sebagai cara untuk menunjukkan status mereka dalam bermasyarakat. Seperti orang kaya atau orang miskin yang membeli barang yang mahal atau membeli barang yang murah. Yang kelima, ada kedudukan perusahaan dalam pasar. Sampai di mana tantangan yang dihadapi setiap perusahaan dalam persaingan sangat bergantung pada jenis industri atau lapangan usaha. Strategi pendistribusian barang. Salah satu fungsi penting dari pemasaran adalah menyalurkan barang dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen berada. Isu pendistribusian barang perlu dibedakan pada dua aspek, yaitu yang pertama menentukan intuisi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang, yang kedua menentukan cara penyimpanan atau penggudangan dan alat-alat penyangkutan yang akan mendistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke intuisi-intuisi yang membantu memasarkan barang satu kepada konsumen. Selanjutnya ada jenis-jenis intuisi pemasaran. Ada 3, yaitu pedagang besar atau wholesaler. Yang kedua ada pedagang eceran. Yang ketiga ada agen pemasaran. Strategi mempromosikan barang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengiklanan. Yang kedua promosi penjualan dan publisitas. Yang ketiga penjualan langsung. Yang keempat ada publisitas dan hubungan masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.